Mastar Maji Budi Harsono lahir di Madiun, Februari tahun 1946. Ia merupakan anak sulung dari 6 bersaudara, dari keluarga sederhana dengan tingkat perekonomian pas-pasan. Ayahnya bernama Suratman, hanyalah seorang pegawai di Departemen Transmigrasi. Sedangkan ibunya bernama Tunik, hanya sebagai ibu rumah tangga. Dari latar belakang keluarga ini, dia pun melewati masa kecil penuh kesederhanaan. Namun ketika Mastar Maji Budi Harsono beranjak dewasa, kekurangan ini justru melahirkan semangat juang tinggi dalam merubah nasib. Hingga dia berhasil menjadi seorang tokoh cukup diperhitungkan, tidak hanya di sisi harkat dan martabatnya, akan tetapi juga berhasil menyeruak ke permukaan dan mampu mengenyam kehidupan cukup layak dan wajar. Masa kecil Mastar Maji Budi Harsono berjalan biasa-biasa saja, layaknya seorang bocah di kalangan teman sepermainannya. Dia dikenal sebagai anak pemberani dan nakal. Bahkan sejak duduk di bangku kelas 3 SD Panggung Madiun, Mastar Madi sudah berani berkelahi di luar. Kenakalannya berlanjut hingga ia masuk SMP. Bahkan ketika duduk di SMUI Madiun, ia pernah diancam akan dikeluarkan dari sekolah jika tetap senang berkelahi. Yang agak berbeda dibanding teman seusia adalah kesukaan dia bermain dengan teman yang usianya jauh lebih tua. Barangkali karena kesukaannya ini, kelak menjadikan cara berpikir Mastar Maji Budi Harsono cepat kelihatan dewasa. Karena kenakalannya suka berkelahi, Mastar Maji Budi Harsono mulai tertarik pada olah kanuragan bela diri saat berusia 12 tahun. Saat itu tahun 1958, di halaman rumah dinas wali kota Madiun digelar pertandingan seni bela diri pencak silat, merupakan satu tradisi tahunan yang selalu diadakan untuk menyambut Hari Proklamasi Kemerdekaan. Mastar Maji kecil sempat kagum pada permainan para pendekar yang tampil di panggung, terutama pada Mas Imam Kusupangat, yang juga tampil saat itu. Sepulang melihat gelar permainan seni bela diri pencak silat itu, benaknya dipenuhi obsesi keperkasaan para pendekar yang tampil di gelanggang. Ia bermimpi dalam cita rasa dan kekaguman jiwa kanak-kanak. Cita rasa dan kekaguman itu menyulut keinginan dia belajar pencak agar menjadi pendekar perkasa. Sosok pendekar sakti sekaligus juara, persis seperti yang tergambar dalam benaknya. Kebetulan tidak jauh dari rumahnya, tepatnya di Paviliun Kabupaten Madiun, ada latihan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Trate, yang mana dilatih langsung oleh Mas Imam Kusupangat. Selang sepekan sejak menonton permainan seni pencak silat di halaman rumah dinas wali kota itu, Mastar Maji Budi Harsono memberanikan diri menemui RM Imam Kusupangat, meminta agar diperbolehkan ikut latihan. Namun, permintaan itu ditolak dengan alasan usianya masih terlalu muda. Saat itu, ada tata tertib, yang boleh mengikuti latihan Persaudaraan Setia Hati Trate, adalah anak dengan usia 17 tahun ke atas, sudah dewasa, atau anak yang sudah duduk di bangku SLTA. Setahun setelah penolakannya, ia baru diperbolehkan ikut latihan pada tahun 1959. Kebetulan adik Mas Imam, Mas Abdullah Kusnowijoyo atau Mas Gegot, juga ngotot ingin ikut latihan. Oleh karena itulah Mastar Maji diperbolehkan ikut latihan agar bisa menemani Mas Gegot latihan. Tak sabar ikut latihan, Mastar Maji bertanya kepada Mas Gegot, kapan mereka diperbolehkan mulai berlatih. Mas Gegot menyebut jadwal latihan pertama yang harus dijalani, tapi syaratnya, mereka berdua hanya diperbolehkan menempati baris paling belakang. Kesempatan pertama yang diberikan padanya, benar tak disia-siakan. Hari-hari setelah diizinkan ikut latihan, jiwa Mastar Maji seakan diterbangkan ke langit. Bayangan sosok pendekar dengan kesaktian yang dimiliki memformat hampir setiap langkahnya. Boleh dibilang, tak ada hari tanpa berobsesi dan tak ada hari tanpa latihan pencak silat. Apalagi waktu latihan saat itu belum terjadwal seperti sekarang ini. Kadang siang hari, kadang sore, kadang malam hari sampai fajar, dan kadang nunggu sepulang Mas Imam Kusupangat kerja. Satu hal yang cukup mendukung kelancaran jadwal latihan Mastar Maji, selain Mas Gegot teman akrabnya, adalah kedekatan tempat tinggalnya dengan Paviliun Kabupaten Madiun. Rumah keluarganya hanya terpaut sekitar 200 meter arah barat dari Paviliun.
Tak berlebihan, jika setiap hari ia bermain di paviliun dan setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat, ia dan Mas Gegot setia menunggu kepulangan Mas Imam di beranda paviliun. Begitu melihat Mas Imam pulang, ia langsung menyalami dan bersabar menunggu sang pelatih makan siang. Kadang harus bersabar pula menunggu cukup lama, karena Mas Imam perlu istirahat selepas kerja. Berhari-hari, berbulan-bulan hingga bertahun, ketekunan dan kesabaran serupa itu dilakukannya. Obsesinya hanya satu, ia ingin menjadi pendekar setia hati Terate. Seorang pendekar baginya adalah seseorang yang bukan saja menguasai ilmu bela diri tetapi juga mengerti hakikat kehidupan. Ia ingin tampil menjadi sosok manusia seutuhnya, manusia yang cukup diperhitungkan, menjadi teladan bagi sesama. Jalan itu kini mulai terbuka, dan Mas Tarmaji tidak ingin menyia-nyiakannya. Ketekunan dan kemauan kerasnya itu menjadikan Mas Imam menaruh perhatian penuh padanya. Itu ditunjukkan dengan seringnya dia diajak mendampingi beliau melakukan tirakatan ke berbagai tempat. Kendati saat itu masih siswa dan belum disahkan. Dari paviliun ini, Mas Tarmaji kecil, selain belajar pencak silat, ia juga mulai menyerap ajaran tata krama pergaulan dalam lingkup kaum ningrat, satu tatanan pergaulan kelompok bangsawan Trah Kadipaten pada zamannya. Pergaulannya dengan Mas Imam ini, membuka cakrawala baru baginya. Mas Tarmaji yang lahir dan berangkat dari keluarga awam, sedikit demi sedikit mulai belajar tata krama rutinitas hidup kaum bangsawan. Dari tata krama bertegur sapa dengan orang yang usianya lebih tua, bertamu, makan, minum, hingga ke hal-hal yang berbau ritual. Misalnya olah rasa latihan mempertajam daya cipta atau laku tirakat, dalam istilah lain sering disebut sebagai tapa brata. Pada suatu malam, tepatnya sepekan sebelum Mas Tarmaji disahkan, Mas Sutomo Mangkujoyo datang ke rumahnya. Padahal saat itu malam sudah larut dan ia sendiri mulai beranjak tidur. Mendengar suara ketukan di pintu, ia pun bangkit, membukakan pintunya. Lah sempat kaget saat mengetahui yang datang adalah tokoh persaudaraan setia hati Terate. Namun ketika dipersilakan masuk, Mas Sutomo Mangkujoyo menolaknya dan hanya berpesan, "Dik, persaudaraan di setia hati Terate itu, jika ada saudara datang, entah itu siang atau malam, bukakan pintu lebar-lebar, nanti engkau bakal mendapatkan hikmah." Pesan dari tokoh peletak dasar organisasi persaudaraan setia hati Terate itu, hingga di hari tuanya, seolah-olah terus terngiang dalam benak Mas Tarmaji. Pesan itu pula lah yang menjadikan dirinya setiap saat selalu bersedia membukakan pintu bagi warga persaudaraan setia hati Terate yang bertandang ke rumahnya. Setelah berlatih selama 5 tahun, yakni pada tahun 1963, Mas Tarmaji Budi Harsono disahkan oleh Mas Imam Kusupangat menjadi pendekar persaudaraan setia hati Terate tingkat 1, bersama dengan Sudiro, Sudarso, Bibit Sukadi, Sumarsono, Sudipyo, Bambang Tunggul Wulung dan RM Abdullah Kusnowijoyo. Salah satu pesan yang selalu ditekankan Mas Imam Kusupangat setiap kali mengajak Mas Tarmaji melakukan tirakatan adalah, jika kamu ingin hidup bahagia, kamu harus rajin melakukan tirakat, disiplin mengendalikan dirimu sendiri dan jangan hanya mengejar kesenangan hidup. Jika kamu hanya mengejar kesenangan, kamu akan terjerumus ke lembah kesengsaraan. Sebaliknya, jika kamu rajin berlatih mengendalikan hawa nafsu tirakatan, kelak kamu akan menemukan kebahagiaan. Ingat, sepiro gedening sengsoro, yen tinompo amung dadi cobo. Demikian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih.